Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bertanya Buya. Ini ada bisik-bisik dari teman-teman. Katanya jin bisa dilihat. Itu pertanyaan Ustaz. Satu aja deh. Pokoknya masih banyak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa dilihat itu jin dan jun. Jin itu bahasa Arab, artinya jismun junna anil bahar, benda yang ditutup dari pandangan mata. Maka disebut jin. Kalau majnun, insan putira aklu, manusia akalnya ditutup. Disebut majnun, junna alaih. Majnun juga jan sama, ya. Lalu bagaimana dengan jin? Al-Quran mengatakan yarawnakum, mereka melihat kamu dari sisi la tarau, dari sisi engkau yang tidak dapat melihat mereka. Kalau Allah bilang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, terus ada orang ngomong lihat jin, faqad ata bi buhtanin azim, dia sudah berbohong dan telah mengingkari Al-Quran. Namun kalau situ wali memandang tidak dengan mata ini, jangankan cuma jin, Rabbul jin aja dia tahu, Tuhan pencipta jin aja dia bisa pandang. Tapi memandang Allah kan bukan dengan pandangan ini. Memandang Allah itu sebenarnya Allah lah yang memandang dirinya, cuma minjem kita. Sebenarnya kita emang dipinjam. Kita kan milik dia juga. Inilah kata Imam Syafi'i, man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Bahkan dalam satu riwayat, man qala ra'aitul jinna faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku ngeliat jin, dia telah kufur kepada ayat ini. Dia telah berbohong yang besar. Maka mohon maaf, saya nggak percaya dengan buku dialog dengan jin itu, saya nggak percaya. Mohon maaf, saya nggak percaya. Dan saya nggak percaya jika orang mengislamkan jin lewat kesurupan, kecuali 1-2 kisah aja. Saya percaya pada jin. Maka kebanyakan ahli ruqyah harus kemudian emang kaji ulang lah. Kalau nggak sepakat dengan saya kan boleh-boleh aja. Apa benar yang ente islamkan itu jin? Tambuh lagi. Ya? Banyak. Saya ketemu seseorang, dia sekarang ngaku sudah mengislamkan 1 juta jin. Dihitung benar sama dia. Kita tanya, emang ente lihat? Enggak, tapi dia berbicara lewat orang kesurupan. Orang kesurupan itu Bapak, itu sudah dijelaskan dalam ilmu psikologi. Kebanyakan kesurupan itu terjadi pada 2 komunitas. Satu, pelajar santri yang tertekan. Kedua, karyawan atau orang-orang yang tugas jenis karyawan yang banyak tugasnya. Jarang-jarang terjadi yang nomor 3, orang putus cinta, itu jarang. Tapi kejadian. Berarti secara psikologi itu orang stres. Orang stres kebanyakan. Orang kesurupan itu stres. Namun ada kejadian di luar itu. Karena pernah belajar ilmu kebatinan. Namun
Kapan jinnya masuk? Jika dia stres. Kepikiran dikit bab kuliah belajar langsung stres. Keluarlah jinnya. Itu pengalaman kita ketemu orang-orang kesurupan. Ya. Saya nggak percaya tuh. Karena nggak bisa dilihat. Kan bisa aja dia ngibulin. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya. Suara doang dilain-lainin doang. Kawan kita ada yang pura-pura kesurupan. Suaranya dilain-lainin, matanya dibolak-balik. Pas kita udah mau tamat semua, dibuka ceritanya. Itu dulu saya pura-pura kesurupan. Lain lagi kalau ke satu wilayah di Tiongkok sana, saya nggak usah cerita. Itu TKW, stres karena sibuk bekerja setiap pekan. Kalau ada ustadz muda datang, itu pengen dipegang, modus atau pengen dibaca-bacain, pura-pura kesurupan, pura-pura juga. Ada yang beneran Pak, tapi kebanyakan pura-pura juga. Yang penting dipegang dikit sama ustadznya, langsung tenang ya, sama aja modus. Itu jinnya jin melandai itu ya. Aneh, kita ini diberi akal yang sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok malah demennya yang begitu-gitu. Ya? Pengen lihat jin Pak, mau lihat jin, serius, beneran. Antum nggak puas jadi manusia. Nabi Syekh itu tugas risalahnya memagari pandangan manusia dari jin. Dulu sebelum Nabi Syekh, Nabi Adam sama setan itu kayak gini Pak, ngeliat. Jadi kalau bapak ini markir, dia markir juga. Lagi jalan tiba-tiba dia tongkar. Itu zaman Nabi Adam dulu, Nabi Adam. Hampir kemudian 400 tahun beliau di dunia. Lahirlah Syekh, anak beliau. Nabi Syekh dapat sir dari Nabi Adam ilmu asma. Salah satu ilmu asma itu memagari manusia dari jin. Maka bapak nggak lihat kan di samping bapak ada jin? Ada tak samping bapak jin? Ada. Tapi lebih banyak malaikatnya. Di rumah bapak banyak jin. Sudah terjadi horor pas cerita. Tidak ada satu jengkal di muka bumi kecuali ada makhluk Allah. Apakah itu malaikat, jin, atau binatang-binatang kecil? Ada semua. Gak usah dicari-cari. Syaitan yajri majrad dam. Setan mengalir di pembuluh darah. Gak usah dicari. Kadang kita lah setannya. Bapak ini nggak perlu melihat jin untuk ketemu setan. Melihat manusia bisa, ketemu setan bisa. Ya gitu ya. Tolong jangan minta-minta ketemu jin. Nyesek nanti. Toko bidzalika khutruka. Bapak nggak kuat. Jin itu hobinya tengkar karena sifat anasirnya anasir api. Maka jin itu nggak akan mati kalau nggak tengkar dengan jin yang lebih sakti atau dibakar oleh manusia sakti. Jadi manusia bisa bakar jin, bisa membunuh jin. Wali kualitasnya atau orang yang punya aurat. Kedua, dia untuk berakidah hakikat Allah dan arafa rabbahu. Ulama sepakat harus memakai dalil hadis sahih untuk hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis dari mimpi tadi bisa dihujjah akidah? Oke, bagus. Hakikat Allah tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Termasuk nanti Imam Mahdi itu mengerti hakikatnya Allah, ya. Karena beliau pewarisnya Nabi. Apa yang Nabi tahu ada di dalam kalbunya. Tapi bagaimana dengan mimpi? Bagaimana dengan kaedah tadi? Untuk hujjah akidah mesti hadisnya sahih, bahkan mesti mutawatir oleh sebagian ulama. Itu bab ilmu akidah. Ilmu akidah babnya bab akal. Ilmu akidah bab akal. Oke. Kalau mimpi tadi bab mana? Yang nomor 4. Ya, orang ahli akal nggak percaya sama mimpi. Orang yang jago mimpi ketawa sama ahli akal, ilmunya gitu aja. Jadi kita nggak perlu membantah. Ini dua jalur yang berbeda. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi nggak? Mimpi, Pak. Wahyu pertama yang turun ke Nabi itu mimpi. Hadis Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi. Awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah. Kira-kira begitu kalimatnya. Wahyu pertama yang turun itu bukan Quran. Yang pertama turun cahaya turun kepada qalbu Nabi sehingga beliau melihat mimpi yang indah. Akibatnya beliau suka menyepi. Faitahannah di ghari Hira. Lalu beliau menyepilah di Gua Hira. Itu. Jadi kalau kita menolak bab mimpi sama dengan menolak bab wahyu. Ingat, mimpi siapa nih? Mimpi waliullah, mimpi nabiullah. Kalau mimpi bapak, ibu mungkin ya kita tolak aja ya. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman hampir saja mimpi semua orang beriman itu benar. Pada beriman gak sih? Beriman nggak? Benar ke siapa? Ke Allah, ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan salah satu warisan kenabian itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya salihah juz'un minan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Ya. Jadi ahli kolbu itu jaga benar. Ternyata Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam-imam itu menghargai mimpi, maka mereka buatlah satu bab, satu kitab dalam sahih mereka, kitab Ta'birur Ru'ya. Imam Bukhari punya kitab dalam Sahih Bukhari bab mengenai takbir mimpi. Kenapa, Pak? Ternyata sahabat Nabi setiap ba'da subuh setoran mimpi yang bening-bening itu kepada Rasulullah. Mimpi malaikat, mimpi melihat ada cahaya dari langit. Itu mereka cerita kepada Rasulullah. Kiai sekarang kan nggak bisa begitu, Pak. Wah, bunga tidur, nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, jangan dibilang bunga tidur. Ilmu mimpi itu ilmu yang mustakil, dia ilmu permanen dan berdiri sendiri. Dia nanti berkaitannya dengan ilmu rohani, ilmu tasawuf. Jadi tidak berbenturan dengan ilmu akidah. Gitu ya. Tadi Buya membahas tentang mimpi. Bagaimana menurut Buya kalau saya pernah bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat beliau seperti jatuh cinta, tapi tidak terlalu detail melihat mukanya. Iya. Kita sudah bacakan hadisnya tadi. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Bahkan ada satu riwayat faqad ra'al haq. Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, melihat kebenaran. Oh, itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kok kurang jelas? Kurang jelas itu karena ma'rifatun nabinya kurang jelas. Karena mengenal nabinya masih kurang detail, maka melihat nabinya masih samar. Bahkan ada teman kita yang mimpi nabi itu nggak mau noleh, nggak mau noleh. Cerita ke saya nangis. Ustaz, Rasulullah marah sama saya ya. Ada yang begitu. Antum bisa bayangkan, kita mau ketemu orang yang kita cintai, kita idolakan, tapi dia nggak mau noleh. Ruhnya nangis. Gimana caranya? Udah ente sholawat aja banyak-banyak, baca salam kepada Rasulullah. Nanti insya Allah Nabi jawab. Alhamdulillah besok ada yang mimpi lagi. Jadi ini bukan kita ngayal, bukan. Ini beda dimensi dia. Kalau ingin cek kebeningan kolbu, tanya mimpinya apa. Jika bapak saya ini kita lagi kotor, jiwa kita kotor nih. Mau kiai, mau ustad, mau jamaah, mau tahajud, kotor pak, pasti mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah, tobat rohani. Dosa enggak, tapi rohani gitu. Sayyidina Umar ketika bermimpi menggauli budaknya. Budak halal enggak? Halal. Apa kata beliau? Sagalatni siyasah. Ya Allah, aku tersibukkan oleh urusan politik sehingga lupa wirid. Ini Umar, ngerti beliau. Tapi beliau pun kalau mimpi amal yang halal. Kalau kita kan kita berharap mimpi sama artis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya suka sekali pengajian Ustaz. Umur tua ini saya merasakan nikmat di kolbu saya, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi tadi kan kita menyinggung jamaah tabligh, Pak. Saya dulu pernah masuk, tapi keluar lagi karena enggak sesuai gitu, enggak sesuai katakan tadi. Jadi memang mereka itu bagus, Pak. Ada satu sisi yang baik sekali. Artinya mengajak orang sholat. Jadi itu kalau tabligh itu udah turun sebelum maghrib itu udah muter Ustaz. Mana deh itu. Tukang beca, tukang ojek, tukang mabok juga. Jauh lah. Iya. Tapi ada satu sisi, bahkan pernah ribut itu yang saya lihat alami. Pas ke tukang mabok, kelahi itu. Si tukang mabok bilang, kamu sholat aja. Itu urusan kamu sama Tuhan kamu. Ini ambil hikmahnya saya. Pertanyaan saya nanti ini. Ada satu orang. Ini karyawan saya sendiri. Ya cukup lama juga lah. Mungkin ada 5 tahun. Saya capek Ustaz. Dulu sholat. Udah ancaman segala macam. Dia tetap aja enggak. Contoh udah saya kasih. Tetap aja enggak sholat. Itu pertanyaannya tadi. Tabligh dengan orang yang susah disuruh sholat. Itu pencerahannya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah tabligh atau jemaah dakwah ini didirikan oleh ahli hadis, ahli qalbu, namanya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Siapa Pak? Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, ahli hadis dari India Pakistan. Dulu belum ada Pakistan. Beliau ini ahli hadis, tapi dia lihat ahli hadis sibuk sama kitab doang. Beliau juga ahli tarekat. Tarekatnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah. Tapi dia lihat para sufi sibuk merenung sendiri, ya, sibuk dengan diri sendiri. Maka kegalauannya ini membuat dia inspirasi
Saya harus mulai dakwah kecil-kecilan. Maka dia panggillah tukang beca, ya, orang kerja di bangunan, dia panggil. Apa yang buat kamu nggak mau sholat di masjid, nggak mau ngaji? Jawaban mereka, wahai Tuan Syekh, kalau kami nggak kerja, kami nggak makan. Oh, kalau begitu ya sudah, kamu ngaji kepada saya sekali seminggu, nanti saya kasih duit mengganti gajimu hari itu. Itu Maulana Ilyas Al-Kandahalawi. Lama-lama jadi rame. Dia kumpulkanlah hadis tentang dakwah. Ketemulah formulasi dakwah. Formulasi khuruj. Ada 40 hari, ada 4 bulan, ya, ada 6 bulan paling lama. Karena sahabat Nabi paling lama keluar dan meninggalkan keluarganya 6 bulan. Lewat dari situ, itu istrinya boleh minta talak. Tapi orang jemaah tabligh juga sih, perempuan-perempuannya disebut masturah, itu sangat militan, dahsyat sekali. Itu suaminya kalau udah cinta dunia, ditendang-tendang sama bininya, lu kurus gitu. Kamu pergi sana, ya, cari dulu cinta kepada Allah. Adapun kejadian tadi itu oknum Pak sebenarnya, ya. Kita nggak mau. Saya juga pernah dibentak-bentak Pak di BSD. Kita habis pengajian dibentak sama jamaah tabligh. Tapi saya cari tahu siapa ada orang bentak saya ke teman-teman pembesar jemaah tabligh. Wah, itu orang nggak benar emang. Adab jemaah tabligh itu nggak boleh dakwahin ustad. Kalau ketemu ustad, kiai, muallim, minta doa. Ini ustad didakwahin sama dia. Cuma karena dia lama di luar negeri, ya, dia di luar negeri mending ngaji. Orang dagang kok di luar negeri, pinter Arab dikit nipu orang, ya. Dikira dia ulama. Emang kalau bisa bahasa Arab doang jadi ulama? Abu Jahal, Abu Lahab ulama dong. Ya, dia lahir udah Arab Pak. Ini kalau ada orang diajak sholat nggak mau gitu ya. Apa masalahnya? Kalau ada orang diajak sholat nggak mau, jangan-jangan salah yang ngajak. Kita salahin kita aja, Pak. Kita kembali ke kisah Sayyidina Ali dan Mu'adz. Apa kata Nabi? Ya Ali, pergilah kamu berdakwah ke ahli kitab yang ada di Yaman. Selatannya Arab. Lalu Nabi mengatakan, ud'uhum ilallah. Ajaklah mereka mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu di kalimat pertengahannya, fa'idha arafuhu atau arafullah, apabila mereka telah bermakrifat mengenal Allah, maka ajarkan mereka sholat. Jika mereka sudah sholat, ajarkan mereka zakat. Begitu. Ada yang disebut tadarrus, berdakwah dengan cara bertahap. Jadi jangan ajak sholat Pak, orang-orang bilang aja, ke masjid ya, silaturahmi gitu, ngumpul-ngumpul, makan bareng. Kan makan ala jemaah tabligh itu nikmat, walaupun ditebar di plastik atau di nampan. Kata orang sih jorok, tapi menurut saya itu kok nikmat gitu. Mungkin berkah tangan ya, walau alam. Walaupun kemarin sempat kena corona tuh ya. Jadi ada kesalahan ini, dan ini kesalahan lapangan. Kita nggak akan pukul rata, enggak. Yang mau didakwahi kan orang Islam juga, tapi mereka sudah lupa dengan ma'rifatullah. Nah, itu sebabnya di beberapa perempuan yang nanya, Ustaz, yang nanya roknya pendek, rambutnya Masya Allah, dia cantik lah Pak. Dia nanya, dia datang pengajian kita nanya, Ustaz, pakai jilbab wajib nggak? Kan repot Pak mau jawab. Kalau saya bilang iya, takut dia langsung kabur. Saya bilang enggak, takut saya dosa, tidak menyampaikan amanah. Tapi saya yakin dia sudah tahu kok hukumnya jilbab. Apa jawaban kita? Diplomatis. Kita bilang,
Kamu kenali dulu yang nyuruh pakai jilbab, baru kamu nanya hukum jilbab. Maksudnya apa? Belajar dulu tentang Allah. Nanti kalau sudah belajar tentang Allah, nggak perlu saya yang suruh pakai jilbab. Nanti Allah sendiri yang membisikkan ke dalam kalbumu supaya kamu permanen pakai jilbab. Benar, sebagian mereka berjilbab bagus hari ini. Tapi kalau kita takutin, yang nggak pakai jilbab neraka ente gitu. Ya salam kabur dia, Pak. Nah, Indonesia ini kan ajaib. Di mal-mal banyak pekerja-pekerja nggak pakai jilbab, tapi ketika jam sholat sebelum COVID ini rame, Pak. Keluar bajunya, masya Allah, mereka masih sholat. Nah, apa yang kemudian kita akan dakwahi, kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main hukum dulu, jangan main fikih, mainlah ilmu kalbu, ilmu adab main situ. Nah, ini pesan untuk diri kita sendiri, saya, Bapak, termasuk sahabat-sahabat kita Jamaatul Tabligh sama. Ini untuk kita sebenarnya, bukan untuk mereka. Baik.